Monggo. Bisa sampai Oke, kalau langsung saya nggak apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ina. Mbak Ina masih mute, Mbak Ina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ina kan ya? Oh ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya. Acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Profesor Dr. Dian Agustia, SE, MSI, AK, CMACA, beserta Wakil Dekan 1 Dr. Wisnu Wibowo, Wakil Dekan 2 Dr. Nisful Laila, Wakil Dekan 3 Dr. Ahmad Rizky Sridadi, kemudian yang kami hormati juga Bapak Kiai Haji Jawawi Imron, kemudian para guru besar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, para pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Bapak Ibu dosen, karyawan, tendik, alumni, pengurus Dharma Wanita, pengurus IKV, dan perwakilan dari organisasi mahasiswa, baik periode 2021 maupun yang sebelumnya, dan seluruh hadirin undangan yang telah hadir secara virtual pada siang hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan ridhonya kita bisa berkumpul pada siang hari ini secara virtual untuk mengikuti acara pengajian dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang mengambil tema menyambut Ramadan dengan hati yang bersih pada Senin 12 April 2021. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan juga semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Hasan Tendik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Adapun surat yang akan dibawakan adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Dan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran ini nanti akan langsung diikuti dengan pembacaan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudari Dwi Setia Purnamawati, Esos. Untuk itu, kepada Bapak Hasan dan Mbak Dwi, kami persilahkan. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatum min ayyamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum sarafal yashum
ومن كان فريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari yang ditentukan dalam bulan Ramadan. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan sehingga dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 185. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada yang membaca dan yang mendengarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Untuk itu kepada beliau Profesor Dr. Dian Agustia, SE MSI AK CMACA, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Samawi Imron. Yang saya hormati Bapak Ibu alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Yang saya hormati Bapak Ibu para senior dan Bapak Ibu dosen. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan serta yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan kembali di tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu hadirin semua, rasanya besok kita kedatangan tamu yang sangat mulia dan sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan tempat kita semua untuk kembali belajar menjadi manusia yang lebih baik, belajar agar jiwa kita menjadi lebih bersih, pikiran kita menjadi lebih tenang, dan sisi kemanusiaan kita semakin terasah. Saya yakin bahwa memasuki bulan yang sedemikian istimewa, kita juga perlu menyambutnya dengan sangat istimewa. Salah satunya misalkan akan kurang pas kiranya jika kita memohon ampunan kepada Allah di bulan Ramadan, padahal kita belum meminta maaf atas kesalahan kepada sesama. Maka pada kesempatan yang baik ini, tepat di pintu gerbang bulan Ramadan ini, kami sengaja mengadakan acara untuk memfasilitasi Bapak Ibu rekan-rekan semua agar dapat bersilaturahmi, saling menyapa, saling memaafkan, saling mendoakan, agar selama bulan suci kita mendapatkan keberkahan sebaik-baiknya keberkahan. Maka dalam kesempatan yang baik ini, kami selaku pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga juga menghaturkan permohonan maaf atas kekurangan, atas salah dan khilaf selama ini. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan jiwa yang bersih, dengan niat yang penuh keikhlasan, agar semoga kita mendapatkan semua keutamaan bulan Ramadan. Selain itu, pada kesempatan yang baik ini pula, jika diperkenankan, kami juga menitip kepada Bapak Ibu semua yang hadir agar sudi menyisipkan doa-doa terbaik untuk fakultas kita selama bulan Ramadan nanti, agar seluruh sivitas akademika diberikan kesehatan lahir dan batin, semakin maju untuk Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga semakin guyup, semakin besar kemanfaatannya yang diberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum kami akhiri, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Haji Samawi Imron yang telah berkenan bergabung bersama kami di sini, juga berkenan memberikan tausiah nantinya. Beliau ini tokoh yang sudah tidak asing bagi kita semua, yang berkali-kali mendapatkan penghargaan nasional dan internasional dalam kontribusinya di bidang dakwah dan sastra yang menyejukkan. Matur suwun Bapak, sampun berkenan rawuh dan memberikan tausiah di dalam waktu Bapak yang sangat padat. Juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia, seluruh panitia yang mempersiapkan acara siang hari ini sehingga berjalan dengan baik. Tak lupa tadi kepada Pak Hasan, Pak Dwi, kepada Bu Nuraini yang mempersiapkan, dan moderator kita nantinya. Dan yang saya baca indah sekali Bapak. Dan rasanya Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, semoga ada guna dan manfaatnya untuk aktivitas kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ina.
Ibu, baik. Terima kasih Ibu atas sambutannya tadi yang mengajak kita semua untuk bisa saling memaafkan sehingga hati kita menjadi bersih tepat di pintu gerbang bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu bersama. Dan hadirin yang kami hormati, juga kami muliakan menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti pada siang hari ini, pengajian untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan tema menyambut Ramadan dengan jiwa yang bersih. Dan yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Lutfi Nurosidi, SEMM. Untuk itu kepada Bapak Lutfi kami persilakan. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Siang ini kita berkesempatan untuk bersilaturahmi sesama dengan kita, sesama kolega kita, dengan mahasiswa, dan yang paling istimewa dengan Bapak Yai Bapak Zawawi Imron. Semakin istimewa karena beliau akan bersedia berbagi kepada kita tausiah, nasihat, bagaimana caranya agar menghadapi Ramadan ini kita mendapatkan sebaik-baik keberkahan dari bulan yang suci dan mulia ini. Saya nggak akan berpanjang lebar. Saya juga tidak perlu mengenalkan siapa Kiai Zawawi Imron karena saya rasa selain dikenal sebagai si celurit emas gitu ya, karena syair-syairnya gitu, karena syair-syairnya. Tapi beliau juga dikenal sebagai penceramah nasional, punya kedalaman ilmu, dan yang paling penting saya rasa bukan soal keilmuannya ya, kedalaman batin dan kemuliaan jiwa. Saya ingat saya bertemu beliau pertama kali di acara FEB juga sekitar tahun 2015. Saya diminta untuk jadi ketua panitia Isra Mi'raj, diminta untuk mengundang beliau, dan saat itu beliau menasihatkan ke saya satu nasihat yang sampai saat ini saya ingat, agar bahwa kita senantiasa menjaga jiwa kita itu agar tidak berwarna merah Pak Lutfi terputus. Assalamualaikum, tidak dengar. Oh. Ya. Sebentar. Suaranya putus. Saya juga enggak dengar. Ya, Pak Lutfi ada di kampus enggak ini ya? Tidak, Bu, sepertinya di rumah. Oh, mungkin ya, bisa langsung Abah saja barangkali ya. Ibu. Oke. Apa saya Monggo, Bapak. Monggo, Bapak. Silakan J. langsung saja memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dekan dan para wakil, bapak-bapak guru besar, para dosen, dan mahasiswa yang saya cintai. Marilah pertemuan siang ini kita mulai dengan saling tersenyum, sebab siapa yang mampu tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Apalagi senyum itu adalah sedekah. Rasulullah bersabda, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi di dalam Islam tersenyum saja sudah sedekah. Dan cemberut itu memang jelek ya.
Karena kalau cemberut, guru kita adalah kera. Kalau kita nyengir terus, guru kita adalah kuda. Karena itu marilah kita menjadi orang yang selalu tersenyum. Dan senyum yang paling indah kalau keluar dari hati yang bersih. Dan kita menyambut Ramadan itu dengan hati yang tersenyum. Tersenyum juga dengan hati yang bersih. Karena akan dipertemukan kita dengan bulan puasa, dengan hari-hari puasa. Kita akan dipertemukan dengan lapar. Tapi lapar yang indah. Kenapa lapar puasa saya sebut sebagai lapar yang indah? Karena lapar puasa adalah laparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tiru, kita fotokopi, kita letakkan dalam perut kita. Sehingga diri kita menjadi fotokopi dari Muhammad Rasulullah. Kata fotokopi di sini mungkin tidak benar. Yang benar adalah menjadi orang yang selalu bertauladan, mencontoh seluruh perilaku lahir batin. Mulai dari tingkah laku jasmaninya sampai hatinya Rasulullah. Kita upayakan untuk tiru. Untuk kita tauladani. Karena itu betul kalau Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli syahri Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira, berbuncah, berbunga-bunga hatinya karena datangnya bulan Ramadan, bergembira hatinya karena besok kita akan memasuki bulan Ramadan, maka orang yang senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu akan diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Jadi kalau tidak masuk neraka, insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya yakin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga sekarang ini berkumpul bersama, dan saya ikut berada di tengah-tengahnya, di belakangnya untuk menyambut. Selamat datang wahai Ramadan. Selamat datang wahai lapar yang indah. Dan itu laparnya Rasulullah. Kita masukkan ke dalam diri kita. Maka diri kita menjadi Muhammad kecil yang siap. Dan insya Allah dengan hati yang bersih, kita bahagia untuk menemukan, bertemu dengan laparnya Rasulullah. Lapar yang indah dengan hausnya Rasulullah. Haus yang indah. Dan lapar puasa bukan sekadar lapar biasa. Karena lapar puasa itu mengandung hikmah, semacam upaya tunjang untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikaitkan dengan budaya Indonesia, di Lamongan Utara dulu itu sekitar 450 tahun yang lalu ada seorang ulama namanya Sunan Derajat. Nah, beliau punya kata-kata hikmah yang sangat bagus sekali. Bahkan kalau saya yang sering menulis puisi, kata-kata Sunan Derajat itu tidak kalah dari puisi-puisi yang ditulis oleh Rendra dan Khairil Anwar. Cuma ditulis dalam bahasa Jawa. Apa kata Sunan Derajat? Apa sabdanya Sunan Derajat? Sunan Derajat itu bersabda, "Dadya sira wong sing iso rumangsa, ojo dadi wong sing rumangsa iso." Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah, jadilah kamu orang yang bisa merasa, tapi jangan menjadi orang yang merasa bisa. Jadi bertolak belakang sekali ini. Yang dianjurkan oleh Sunan Derajat adalah orang yang iso rumangsa, bisa merasa, bisa introspeksi, kata orang Jawa, bisa mawas sendiri. Jadi kalau orang itu bisa mawas sendiri, bisa iso rumangsa,
maka dia akan kenal kepada dirinya sendiri. Karena bencana terbesar secara filosofis atau secara hakikat ketika orang tidak tahu terhadap dirinya sendiri, tidak kenal terhadap dirinya sendiri. Bahkan terjadi jarak yang jauh antara dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Terjadilah, bahkan terjadi yang disebut split personality. Jadi hati yang bersih itu merupakan wahana tempat kita berkenalan dengan diri kita sendiri. Kenalilah dirimu, siapa diri kita ini. Kalau secara gampang, diri sendiri itu gampang mungkin. Ya saya ini manusia. Tapi mungkin akan lebih enak sekali, saya memang manusia, tapi saya anak ibuku yang dikandung oleh ibu selama 9 bulan. Kemudian lahir ke dunia, yang memandikan saya ibu, yang menyusui saya ibu, kencing di pangkuan ibu, ibu tidak marah. Kemudian mengeluarkan kotoran di kasur, ibu tidak jijik membuang kotoran saya. Setiap hari diberi makan oleh ibu sampai saya kuliah. Dan kalau kita hitung berapa ton beras yang diberikan oleh ibu dan ayah kita kepada kita. Sejak kita baru lahir sampai sekarang. Sampai kita dewasa bisa berdiri sendiri. Jadi ketika kita iso rumangsa, kita akan berucap kepada ibunda kita. Kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu, wahai ibunda. Kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu, wahai ayahanda. Orang mempunyai jiwa yang bersih seperti ini, iso rumangsa seperti ini, kalau dikunyah dengan hati yang mendalam, kita akan merasakan nikmat bahwa kita ini tidak lain adalah putranya ibu, putranya bapak. Dan kita jadi besar karena jasa bapak dan ibu. Kalau ini kita penang terus-menerus, akan lahir rasa kebahagiaan dalam diri kita. Kalau kita senang mendapatkan perhatian dari ibu, tentunya anak kita nanti akan merasa senang kalau kita beri perhatian yang sebaik-baiknya. Mahasiswa kita juga akan senang kalau kita beri perhatian. Karena dalam budaya Jawa ada kiai yang mengatakan, anggaplah murid-muridmu itu sebagai anak-anakmu sendiri. Berikanlah kepadanya cinta dan perhatian sebagaimana kamu memperhatikan anak-anakmu sendiri. Jadi dengan demikian ya, akan ada mahasiswa nanti yang iso rumangsa akan menyanyi. Suara saya falas dan sedang jelek itu. Nyanyiannya begini. Misalnya, alma mater, kehormatan kami, senyum dosen wangi di hati kami. Luar biasa ya. Kalau ada mahasiswa mengatakan senyumnya dosen itu wangi di hati kami, akan membekas. Jadi indah sekali hati yang bersih, hati yang selalu sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita hidup ini ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, baik ibu kita, guru kita, dosen kita, paman kita, tetangga kita, teman-teman kita, bahkan mahasiswa kita yang menyenangkan kita. Terjadilah senang menyenangkan. Dan itulah jiwa yang bersih yang akan kita gunakan untuk menyambut Ramadan. Karena jiwa yang bersih itu
jiwa yang bersih itu adalah sumber energi positif. Dari Jawa, saya pindah ke tanah Bugis. Nah, di sana ada sebuah kitab namanya Budi Istikharah. Dalam budaya Bugis ini ada dikatakan dalam kitab Budi Istikharah itu, katanya akininna wa patujuko memadeceng kalau ingati, berpikirlah kamu dengan hati yang jernih, maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu. Hati yang diselimuti oleh kemuliaan. Atau kalau pinjam bahasa pesantren, hati yang dicelup oleh kemuliaan. Jadi kalau hati diselimuti dan dicelup oleh kemuliaan, warnanya hati itu tidak putih, tidak kuning, tidak merah, tidak biru, tapi warnanya hati itu berwarna kemuliaan. Di sini energi positif itu akan lahir. Nah, ketika hati itu tercelup oleh kemuliaan, hati itu terselimuti oleh kemuliaan, hati itu tidak ada ruang untuk membenci orang lain. Hati itu tidak ada niatan untuk berbuat jelek kepada orang lain. Hati itu seujung rambut pun tidak ingin mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Karena hati yang bersih adalah sumber energi positif. Lah, hati yang bersih ini yang akan kita gunakan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, kalau tadi dibacakan oleh Korek dan diterjemahkan oleh Mbak itu, ada firman Allah yang berbunyi, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan oleh Allah Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini, itu diturunkan Al-Quran. Jadi kita berpuasa untuk menyambut petunjuk Al-Quran kepada kita. Bahkan ulama besar Indonesia, namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, pernah dalam salah satu ceramahnya bahwa kita berpuasa, berlapar, berdahaga, kemudian sholat tarawih, baca Al-Quran, itu untuk merayakan turunnya Al-Quran. Quran memang sudah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi roh daripada hidayah Al-Quran kita harapkan kepada Allah supaya diturunkan ke dalam diri kita dan sehingga masuk ke dalam jantung kita, terkirim ke seluruh tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi senang untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kalau akhlak kita akhlak Al-Quran, itu akhlak yang kita pakai adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada seorang sahabat bertanya kepada istri Rasulullah yang namanya Siti Aisyah, pernah ditanyakan, wahai Aisyah, bagaimana menurut Anda akhlak Rasulullah itu? Kemudian Siti Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Jadi maksudnya apa yang termaksud, apa yang tersurat, apa yang tersirat di dalam Al-Quran itu selalu memancar menjadi tingkah laku pada pribadi Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu marilah pada bulan Ramadan itu kita juga membaca Al-Quran dengan hati yang bersih. Dan membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran itu tidak sama. Al-Quran itu kan surat dari Allah. Taruhlah saya beri contoh membaca Al-Fatihah saja, ya, baca surat Al-Fatihah saja. Ketika Zawawi Imron membaca surat Al-Fatihah seperti membaca puisi yang ditulisnya sendiri, ya nilai bacaan Al-Fatihah saya itu ya seperti puisi hanya. Tapi misalnya
ada surat dari guru besar kita kepada saya. Dan saya menganggap bahwa itu penghargaan yang besar dari guru saya. Tentu saja surat itu lebih tinggi nilainya. Karena ini dari guru yang sangat memperhatikan saya. Kalau surat itu datang dari Allah, apakah pantas saya membacanya dengan hati seperti baca puisi? Nah, ini karena itu ketika membaca Al-Quran, kata Maulana Muhammad Iqbal, bacalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan untuk kamu. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, benar-benar sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sedang menghadap Allah dan membaca surat yang diturunkan oleh Allah. Dan kalau perlu kita membaca Al-Quran itu dengan wajilat qulubuhum, dengan hati yang bergetar. Karena saking senangnya menerima surat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya membaca surat Al-Fatihah seperti membaca puisi sendiri atau seperti membaca surat dari teman, dibandingkan dengan Bapak Ibu di sini, misalnya Pak Profesor Dr. Edi Yuwono misalnya membaca Al-Quran dengan benar-benar sambil menghadap Allah bergetar. Jadi saya membaca 1.000.000 kali Al-Fatihah, tapi seperti baca puisi tetap kalah dengan Pak Edi Yuwono membaca Al-Fatihah 1 kali, tapi menggetarkan seolah-olah alam semesta, seluruh bintang-bintang dan aras pun bergetar. Di sinilah pentingnya penghayatan yang mendalam yang kita minta kepada Allah dari bulan Ramadan ini, yang tidak lain adalah energi positif yang muncul dalam hati, atau entah apa namanya, hidayah dari Allah yang akan membawa kita kepada kesejatian diri sebagai hambanya Allah yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini kan hanya sebentar. Kalau saya ngutip puisinya teman saya Taufik Ismail, dia membuat puisi yang berdasarkan hadis. Taufik Ismail itu dalam puisinya mengatakan begini: celupkan tanganmu ke dalam lautan, air yang membasahi tanganmu, itulah dunia. Sedangkan samudra raya ini adalah akhirat. Maka barang siapa yang mencintai dunia, dia hanya akan mendapatkan dunia itu saja. Tetapi siapa yang mengharapkan samudra akhirat, dia akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di akhirat, tapi juga di dunia. Nah, puasa ini akan membuat jiwa kita luas seluas-luasnya. Membuat jiwa kita itu tidak lagi terbatas oleh yang namanya cakrawala. Karena kecintaan kepada Allah akan membuat kita bertambah umur, bertambah kesadaran. Semakin tua, semakin cinta kepada Allah. Semakin tua, semakin cinta kepada guru dan dosen kita. Semakin tua, semakin hormat kepada orang tua. Bahkan suami istri akan semakin cinta kepada suami, akan semakin cinta kepada istri. Karena memang luasnya hati yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan kenikmatan yang samudra yang tidak terduga. Jadi menobatkan diri jadi tua tapi tetap remaja. Tua hanya karena denyut waktu, tapi tetap muda karena pengalaman-pengalaman segar selalu tiba di pundakku.
nikmatnya kan. Guru-guru besar dan dosen-dosen Anda semakin tua, semakin nikmat. Karena semakin banyak orang yang Anda cerdaskan. Yang mereka semua insya Allah dengan hatinya yang bersih, dengan nilai-nilai yang didapatkan dalam puasa akan menjadi orang yang hormat kepada gurunya. Sehingga ada penyair yang membuat puisi, bisa terhadap guru, bisa terhadap siapa. Puisi ini saya dapatkan dari sebuah SMS dulu dari seorang teman, sudah lupa ya. Itu penghormatan kepada guru, guruku, dosenku. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu, dosenku, selalu mekar laksana bunga melati dalam hatiku. Jangan larang aku tetap setia, hormat, bahkan selalu rindu kepadamu. Inilah dunia perguruan tinggi yang selalu diasah dengan hati yang bersih, dikembangkan dengan cinta yang bersih tanpa hawa nafsu. Maka para mahasiswa, para murid tidak akan pernah lupa kepada senyum dosennya, kepada senyum yang mengajarnya. Karena itu saya pernah bekerja di program Living Values, ya, Universitas Paramadina, zamannya Pak Anies, keliling kemana-mana sampai sudah itu. Ya. Jadi karena itu supaya kita selalu dikenang oleh para mahasiswa kita, kalau kita menjadi dosen, kalau kita menjadi guru, banyak-banyaklah tersenyum kepada murid, banyak-banyaklah tersenyum terhadap mahasiswa, maka akan dikenang senyum kita. Karena itu dimohon untuk jarang sekali cemberut, jarang sekali marah, supaya tidak ada kenangan jelek pada murid dan mahasiswa-mahasiswa kita. Ini saya bercanda, tapi ada maksud. Jadi hidup itu akan menjadi semakin indah kalau dikaitkan dengan tauhid yang menomorsatukan Allah. Jadi di dalam tauhid sebenarnya suami bukan pujaan, istri bukan idaman, suami istri adalah teman berjamaah dalam mengagungkan Allah. Sekali lagi, suami istri teman berjamaah dalam mengagungkan Allah. Kalau suami istri berjamaah sama-sama mengagungkan Allah, luar biasa yang terjadi itu. Yang namanya keluarga sakinah yang disebut dalam Al-Quran itu tidak lain adalah ibarat dua butir embun dari ufuk yang berjauhan yang bersatu dalam sekuntum mawar. Subhanallah, suami istri, Pak dosen dengan istri, Ibu dosen dengan suami akan mempunyai ikatan yang begitu kuat. Yang dalam bahasa Al-Quran ini disebut misakon walidho. Pernikahan itu akan menjadi perjanjian yang berat. Perjanjian yang indah. Semakin tua karena cinta suami istri dipupuk dengan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadi seperti menobatkan diri jadi tua tapi tetap remaja, tua hanya karena denyut waktu tapi tetap muda karena pengalaman-pengalaman segar selalu tiba di pundakku. Sampai tua pun cinta itu bukan semakin pupus tapi semakin tebal. Jadi kakek dan nenek, tapi cintanya makin tebal. Di Indonesia itu ada contohnya dulu. Ada pahlawan nasional, pernah menjadi menteri luar negeri. Seorang pejuang berasal dari Koto Gadang, Sumatera Barat, namanya Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu, walaupun sudah tua, beliau ini jenggotnya sudah putih semua. Tapi beliau dengan Nyai Agus Salim itu kalau berjalan terasa sangat mesra sekali. Karena apa? Karena cintanya dipupuk dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita berbuka itu, kita mulai mengapresiasi suami, mengapresiasi masakan istri. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak enak, yang
seakan-akan menjelekkan makanan yang kita kunyah. Jadi yang kita hargai bukan sekedar materi makanan, tetapi penghormatan istri kita kepada kita. Ya. Taruhlah terlalu asin. Nggak usah berkomentar. Jadi kita tinggal mencubitnya sedikit-sedikit. Nggak usah banyak. Malah dengan ikan yang terlalu asin, maka ikan itu akan semakin iri. Gitu. Tidak cepat habis. Jadi apapun yang diperlakukan oleh istri kita, apapun yang diperlakukan oleh suami kita, kita hormati. Hindari kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, demikian pula dalam dunia perguruan tinggi, ya. Karena saya juga pernah mengajar dan sering mengajar. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid kita, kita hormat. Taruhlah skripsinya jelek, jangan langsung bentak-bentak kemudian dilempar. Alangkah indahnya kalau ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini sudah akan bagus kamu skripsinya, cuma bahasanya ini amburadul, bisa diperbaiki lagi pada bagian-bagian ini. Belajar lagi lah bahasa yang baik. Saya kira itu akan memberi harapan. Nah, cara mendidik yang seperti itulah yang diharapkan untuk menjalin dan menjamin murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita akan memuliakan kita nanti. Dan itu mahasiswa-mahasiswa yang punya hati yang bersih, kalau merasa dirinya mendapat kepandaian dari dosen, dia akan selalu mendoakan, semoga dosen saya yang mencerdaskan saya, ya Allah, diberi kehidupan yang menyenangkan. Jadi di akhirat nanti akan ketemu. Di akhirat akan ketemu. Dan indahnya pertemuan di akhirat. Nah, jadi sebenarnya kalau dikaitkan lagi dengan puasa, jadi kalau puasa memang disuruh menghindari marah, atau katakanlah kasarnya dilarang marah, ya kita mencoba dengan hati yang bersih mencintai orang lain. Orang yang salah pun kalau kita cintai, kita tidak ingin marah. Malah dengan kesalahan itu kita akan kasihan kepadanya, akan kita perbaiki. Dan inilah beberapa hikmah yang perlu saya sampaikan. Dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang pendidik yang luar biasa bagusnya. Pada satu ketika Rasulullah itu melihat seorang ibu menggendong anaknya, menggendong bayinya yang masih berumur 2 tahun. Nabi menjenguk kepada itu, anak itu ketawa pada Rasulullah. Kemudian Rasul bilang kepada ibu anak itu, aku boleh menggendong anakmu ya? Oh, boleh Rasulullah. Kan senang sekali. Ibu itu kalau anaknya digendong oleh Rasulullah. Tapi begitu digendong oleh Rasulullah, beberapa menit kemudian anak ini kencing. Sehingga jubahnya Rasulullah, baju luar Rasulullah itu basah oleh kencing. Kemudian beberapa saat kemudian sang ibu itu, Rasul, saya sudah boleh mengambil anak saya. Oh ya, ini. Dan betapa terkejutnya sang ibu itu setelah tahu bahwa anaknya kencing pada jubahnya Rasulullah. Sehingga anak itu dipukul oleh ibunya. Kemudian Rasulullah melarang, jangan marahi anak. Kencing yang membasahi jubahku ini, setelah dicuci nanti, besok sudah bersih. Tetapi marahmu, pukulanmu kepada anakmu itu akan menjadi kenangan lama bagi anakmu. Karena itu inilah hikmah yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hati yang bersih akan menghindari marah, hati yang bersih akan menghindari kata-kata kotor. Sebab kalau saya ceramah sekarang ini di depan para profesor doktor sekarang ini,
atau di depan para guru-guru besar dan mahasiswa dengan kata-kata yang kotor. Itu sebenarnya sebuah pengakuan bahwa hati saya tidak bersih. Jadi setiap saya mengucapkan kata-kata kotor, kalau saya iso rumangsa, itu tandanya hati saya tidak bersih. Hati saya tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kadang-kadang sangat sangat prihatin ya ketika melihat tokoh-tokoh kita, bahkan tokoh-tokoh agama mengeluarkan kata-kata kotor, caci maki dan semacamnya. Dan itu gambaran bahwa orang itu belum dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu teori psikologi Islam. Bapak-bapak profesor, bapak-bapak doktor, Ibu dekan yang saya hormati, maaf disebut, tapi sebenarnya hormatnya sama saya, walaupun Ibu dekan saya sebut kemudian ya. Dan ada sebenarnya yang harus kita perhitungkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dalam Al-Quran uswah hasanah. Firman Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Jadi kita berpuasa ya kan meniru Rasulullah, teladannya Rasulullah. Kita tidak marah meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita marah, kita berlawanan dengan nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Coba Rasulullah sebagai pendidik, sebagai pendakwah, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu bisa memperbaiki masyarakat Arab yang super jahiliyah. Yang barbar, suka berkelahi antara kampung yang satu dengan kampung yang lain. Kemudian bahkan pada saat itu zaman jahiliyah itu orang malu mempunyai anak perempuan karena tidak bisa diajak berperang, tidak bisa diajak berkelahi. Sehingga ada sahabat Rasul, tidak perlu saya sebutkan namanya, mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Malu karena kalau punya anak perempuan. Jadi anak perempuan itu sangat hina sekali. Bahkan orang-orang kaya, ya, kalau meninggal, istri-istri mudanya itu langsung diganti oleh anaknya. Tapi setelah mereka menyerap ajaran akhlakul karimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang adil dan beradab, menjadi masyarakat madani, menjadi civil society, kata orang modern. Jadi begitu Rasulullah wafat, akhlak orang Arab sudah meniru akhlaknya Rasulullah. Kenapa Rasulullah dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari bisa mendidik orang Arab yang jahiliyah itu menjadi masyarakat madani? Ada kunci dari pendidikan dan dakwahnya Rasulullah. Yaitu Rasulullah tidak pernah menyuruh orang lain berbuat baik sebelum beliau berbuat atau memberi contoh terlebih dahulu. Jadi inilah sebenarnya dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya uswah hasanah. Yang namanya kepemimpinan, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Maka sebenarnya puasa yang akan datang ini, yang akan dimulai mungkin besok atau besok malam, terserah itu sebenarnya ada tekad yang bulat di dalam diri kita dengan hati yang bersih, bahwa kita ingin memuhammadkan diri kita. Maksudnya berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan niatan ingin bertemu dengan Rasulullah kelak di akhirat. Kita semua akan mati, kita akan masuk kubur, kita akan ditimbun dengan tanah. Seminggu kemudian seluruh daging ini akan membusuk. Sebulan kemudian ulat-ulat akan menggerogoti kita ini. Apa yang bisa kita banggakan?
Tetapi kalau kita punya iman, punya amal soleh, punya akhlak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita bukan hanya bertemu Rasulullah di akhirat, tapi kita akan berkumpul dengan ayah bunda kita, akan berkumpul dengan istri kita tercinta, akan mencium kembali anak-anak kita. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Karena itu marilah kita bersenang hati, bersenang diri, melakukan puasa. Kita lapar, mengambil laparnya Rasulullah masuk ke dalam diri kita. Sehingga itu menjadi lapar yang indah, menjadi lapar yang mulia. Karena itu puasa itu disebut juga tazkiyatun nafs. Membersihkan diri dari hawa nafsu. Dibersihkan sehingga suci. Sifat-sifat kebinatangan, nafsu-nafsu kebinatangan kita singkirkan. Dengan mengikuti perintah Allah, bertaqarrub kepada Allah. Semoga lapar kita bisa membakar segenap dosa-dosa dan niat-niat buruk yang ada di dalam hati kita. Semoga tarawih kita semakin mendekatkan kita dengan Allah. Semoga bacaan Al-Quran kita membuat Al-Quran turun ke dalam hati kita dan mempengaruhi tindakan hidup kita menjadi orang yang berhati bersih. Kalau keluar dari rumah, melihat burung terbang, didoakan. Semoga burung yang terbang itu bertemu dengan kekasihnya dan mendapatkan rezekinya. Berjalan lagi, bertemu dengan tukang ojek, kita doakan semoga tukang ojek itu segera mendapatkan rezeki, mendapatkan penumpang. Berjalan lagi, bertemu dengan orang jualan soto, didoakan semoga cepat habis dagangannya. Indah hidup. Bertemu dengan teman, bertemu dengan dosen, kita tersenyum. Assalamualaikum, Ibu dosen, Pak dosen. Waalaikumsalam, dan saling tersenyum. Kita bertukar senyuman, bertukar keramahan, bertukar kemanusiaan, bertukar hati yang bersih. Insya Allah kita diridhoi oleh Allah. Sehingga kita boleh berdoa, akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak, tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Kemudian berdoa, ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Saya kira ceramah saya yang mungkin agak ngawur-ngawur ini cukup sekian dulu. Kemudian kita berdoa, ya semoga apa yang kita minta kepada Allah, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam hati, diketahui oleh Allah dan kemudian dipenuhi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahhih jasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' razaqana wa adkhilnal jannata wa aidna minan nar. Ya Allah Tuhan kami, dalam menyambut Ramadan ini, kami mohon kepada Engkau ya Allah, semoga Engkau akan membersihkan hati kami. Gejolak hawa nafsu yang menggerogoti hati kami, semoga Engkau menjauhkan dan menyingkirkannya jauh-jauh. Sehingga kami bisa menikmati persaudaraan dengan seluruh umat. Sehingga kami bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk kepada Engkau ya Allah. Dan di Indonesia ini hidupkanlah kami dengan iman dan Islam. Kami sadar ya Allah, kami minum air Indonesia menjadi darah kami. Kami makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kami. Kami menghirup udara Indonesia menjadi nafas kami.
Kami bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kami, ya Allah. Dan bila tiba saatnya kita mati, bila tiba saatnya kami mati, kami akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kami yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman dan Islam. Dan bila tiba saatnya kami dicabut nyawa, matikanlah ya Allah kami dalam iman dan Islam. Di akhirat, semoga kami diizinkan untuk mencium tangan ayah bunda kami, mencium tangan guru-guru dan dosen-dosen kami. Ya Allah, izinkan kami berkumpul memeluk anak cucu kami kelak di akhirat atas ridha-Mu ya Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dekan, bapak-bapak guru besar, bapak-bapak profesor, kalau kita membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Abah, tausiahnya, nasihatnya. Kesimpulan saya cuma satu dari sepanjang ceramahnya Abah tadi, bahwa ternyata agama kalau dilakukan, agama dilaksanakan oleh jiwa yang indah, agamanya jadi indah juga. Dan kemudian saya jadi bertanya-tanya, kira-kira Abah gitu, mungkin kalau diperbolehkan, yang menjadikan agama itu indah, segala lakunya itu jadi berpuasa pun berpuasa yang indah, seakan-akan menahan lapar itu bukan lagi satu beban, tapi justru satu romantisme gitu ya dengan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, sholat pun bukan lagi menjadi satu kewajiban, tapi juga satu hal yang indah. Itu asal mulanya dari jiwa kita yang indah, atau justru jiwa kita yang indah ketika kita melaksanakan agama dengan benar, apa kira-kira? Ya akhirnya ya karena saya orang yang tidak berpendidikan ya. Anda tahu, semua tahu, saya ini hanya tamatan SD dan mondok hanya 18 bulan. Kemudian mengajar gitu loh. Jadi dari pengalaman-pengalaman saya, jadi kalau kita berproses setiap hari, kita percaya kepada proses, bahwa proses mendewasakan diri, proses menjadi diri sendiri, itu selalu ditekuni setiap hari, maka kita akan ketemu dengan ruang-ruang yang bahkan membuat kita terkejut. Ya, termasuk rasa senang ketika bertemu dengan teman-teman, rasa bahagia ketika menghadap Allah, bahkan rasa bahagia sebelum sholat saja sudah merasa bahagia mendengar azan, sebab itu panggilan surga. Jadi didengar ya yang namanya azan itu. Proses-proses kecil seperti ini ya berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Kesadaran-kesadaran kecil dikumpulkan dan digunakan untuk membersihkan hati. Insya Allah dia satu saat hati itu akan menjadi hati yang cerah, dan bukan hanya cerah, tapi lebih dari itu mencerahkan. Matur nuwun Abah. Terima kasih. Di sini saat ini sudah hadir juga Pak Karyadi, mantan dekan FEB yang sejak awal tadi mengikuti. Assalamualaikum Pak Karyadi. Terus juga ada Ketua BEM, ada
mahasiswa dari luar negeri, Mas Ali Razza, Bapak Ibu dosen semuanya, bahkan yang sedang studi jauh di Jerman, Mbak Lila bersama suami juga gabung, ini saya lihat. Teman-teman Kasubdit semuanya, alhamdulillah kita bisa bergabung di majelis yang indah dan mulia ini untuk menyongsong keindahan Ramadan. Semoga kita melalui Ramadan dengan indah gitu ya. Semua yang kita lalui selama Ramadan itu romantis saja gitu ya, Abah ya. Kira-kira. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, tentunya bukan hanya romantis saja sih. Tentunya setelah romantis juga yang tadi Abah bilang mencerahkan. Ketika hati kita cerah, kita akan mencerahkan sehingga mempunyai manfaat yang lebih besar bagi sesama. Saya kurang tahu ini. Oh iya, saya lupa menyebutkan. Ternyata Abah tadi berkali-kali bilang sering diundang di FIB UNER, Fakultas Ilmu Budaya. Saat ini hadir juga Wakil Dekan 3 FIB, Bu Lina Puryanti di sini. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama enggak ketemu kalian panjenengan, Abah. Insya Allah nanti kami undang. Nah, kalau pandemi sudah pergi, saya rindu sekali Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Budaya UNER itu loh ya. Dan banyak anak-anak kita yang sudah jadi sekarang, Ibu Lina itu ya. Iya. Dulu ini ya, sering sekali bersilaturahmi dengan panjenengan ya. Alhamdulillah. Semoga sesudah ini ya. Makanya tadi saya langsung ke sini. Mungkin karena saya selalu tersenyum terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Banyak mahasiswi UNER yang saya hanya mengajarnya itu 1 semester hanya 1 kali, gitu. masih ber-WA, bahkan ada yang ngirim baju, ada yang ngirim duit, luar biasa anak UNER. Alhamdulillah, ini luar biasa ini FEB Budekan mengundang Pak Abah Zawawi, Mas Ufi, luar biasa. Ya, nanti mungkin halal bihalal lah kalau boleh kita berkumpul gitu. Alhamdulillah. Nanti giliran kami disambangin ya, Abah. Iya. Apalagi ekonomi, uang apa namanya? Yang psikologi. Bukan psikologi, ada yang itu sering ngundang saya untuk memberikan kuliah kepada di sini. Bu Nalini namanya, itu apa namanya? Oh iya. Nalini ya, psikiatri. Psikiatri itu. Iya. Saya justru ngomong tentang psikiatri di depan dokter-dokter psikologi itu ya. Seolah-olah saya kayak orang datang dari langit gitu loh. Ini ya. Oke. Ini sudah mau 2:30. Iya, Abah. Matur nuwun, Abah. Budekan, mungkin ada hal yang mau disampaikan sebelum Abah. Ya. Matur suwun, Abah. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan kami bisa menjalani Ramadan dengan romantis tadi dan menjadi mencerahkan hati kami semua. Terima kasih sekali lagi. Matur suwun. Dan doakan saya tidak sering bertengkar dengan nyonya saya dengan Nyai itu. Amin. Romantis tadi. Monggo Pak Lutfi. Ya, terima kasih banyak Abah Zawawi Imron. Saya tadi sepanjang beliau ceramah itu ada beberapa WA masuk ke kami, katanya ceramahnya Abah ini mengandung bawang katanya. Bikin mata jadi berkaca-kaca. Itu yang baik karena ibu saya dan guru saya baik gitu loh, jadi saya bisa begitu. Alhamdulillah.
Mungkin sebelum Abah meninggalkan ruangan, kita bisa foto bersama dengan Abah Zamawi Ikon, Bapak Ibu. Nanti kirim deh. Ya, insya Allah. Ya, Bapak Ibu monggo dinyalakan dulu kameranya untuk kita bisa berfoto bersama. Saya gagap teknologi, nggak bisa matret. Biar itu Ananda Lutfi nanti yang anu. Siap, Abah. Nanti saya kirim Abah. Oke. Ya, jangan lupa nomornya Profesor Dr. Edi Yuwono. Sampun saya kirimkan, Abah. Nomornya Pak Edi sama saya kirimkan. Ya, mungkin bisa kita mulai. Monggo, 1. Sudah semua kah kamera ini nyala? Iya. 1, 2, 3. Ini ada 4 slide. Saya akan pindah. 1, 2, 3. Ini ada 2 lagi. 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih, matur nuwun. Saya mohon pamit. Ini kebetulan ada tamu sudah hampir 1 jam di sini. Iya, tapi beruntung dia. Matur nuwun, Abah. Beruntung. Terima beliau kasih. ini. Matur nuwun. Matur nuwun, Budekan. Matur nuwun sangat, Mbak. Bapak Ibu, Senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin, kami ada persembahan dari Tendik FEB UNER yang akan kita tampilkan melalui share screen. Mas Chandra, monggo silakan mungkin. Surprise. Ya, ada surprise untuk Bapak Ibu. Memang acara hari ini berbeda ya, padahal dadakan luar biasa teman-teman. Betul, Bu. Ini kita bikinnya mulai hari Jumat. Jadi Jumat malam kita sudah berkoordinasi untuk membuat acara video singkat ini. Sebentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, dilihat monggo Pak Surjani. Abah Taufik ya? Abah Taufik. Surjani atau Pak Abah Taufik? Abah Taufik. Oh. Mohon izin share ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mengucapkan bulan mulia, nanti penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia. Luar biasa ya. Menantikan berjumpa. Udah pada kangen ya ngumpulnya. Rindu untuk bertemu. Biarkan hatimu juga hatiku. Dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Kangen terawih sahur bersama. Wah, Mbak Nuni lah. Iya, wah iya ya Mbak Nuni. Ramadan ku rindu untuk bertemu. Luar biasa. Siapkan hatiku
juga hatimu. Ramadanku rindu untuk bertemu dengan penuh cinta. Cantiknya. Produsernya siapa ini? Iya, hebat ya Allah. Ya Allah. Ini kapan ini? Udah lama sekali, Masya Allah. Ramadanku rindu untuk bertemu. Mbak Ina di mana? Ramadanku rindu ingin bertemu. Ini Mbak Ida ini. Menahan amarah, puasa jadi berkah. Ini dari Pakistan ini. Ramadanku rindu untuk bertemu. Pak Apri deh. Titin. Iya, Mbak Titin. Siapa ini panggil Pak RW? kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, Standing applause, standing applause. Iya, matur nuwun Bapak Ibu, apresiasinya itu kita buat dengan sangat mendesak dan mendadak. Kemarin tiba-tiba Mbak Filia langsung, ayo kita bikin sesuatu Ramadan. Mantap. Mantap. Obat kangen.